Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa berjalan menuju masjid ini dalam rangka untuk menuntut ilmu. Semoga amal perbuatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita, suri teladan kita, imam kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang suatu perang yang sangat dahsyat yang dikenal dengan Ghazwah Mu'tah. Ghazwah Mu'tah. Mu'tah adalah nama suatu tempat di mana terjadi lokasi peperangan tersebut, dan sebagian ulama mengatakan sekarang lokasinya di Yordan, ya, dengan jarak dari kota Madinah ya 1100 km kurang lebih ya. 1100 km. Dan sebagaimana diketahui ya, pasukan perang Nabi ada dua, ada namanya peperangan namanya Ghazwah, ada namanya Sariyah. Adapun Ghazwah adalah peperangan yang Nabi ikut serta dalam peperangan tersebut. Itu namanya istilahnya Ghazwah. Adapun peperangan yang langsung diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka namanya Ghazwah ya. Adapun pasukan perang yang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi tidak ikut serta namanya Sariyah ya. Jamaknya Saraya ya. Adapun Ghazwah, Ghazawat ya. Jadi sebenarnya Ghazwah Mu'tah sebenarnya bukan Ghazwah, tapi dia Sariyah. Kenapa? Karena Nabi tidak ikut serta dalam perang tersebut. Saya ulangi, kalau pasukan perang Nabi ikut serta dalam peperangan tersebut namanya Ghazwah ya. Seperti perang Badar, perang Uhud, Nabi keluar dengan pasukannya, perang Khandaq. Tapi kalau Nabi kirim pasukan, Nabi tidak ikut, namanya Sariyah ya. Sebenarnya perang Mu'tah namanya Sariyah Mu'tah, bukan Ghazwah. Tetapi demikianlah para ahli sejarah menamakan Mu'tah, perang Mu'tah dengan Ghazwah Mu'tah. Kenapa? Karena saking banyaknya pasukan yang dikirim oleh Nabi. Nabi tidak pernah mengirim pasukan sebanyak itu. Ya, biasanya paling cuma ratusan, terkadang cuma puluhan ya. Kalau ternyata untuk memerangi daerah-daerah kecil. Tapi kali ini Nabi mengirim pasukan hingga 3.000 orang, dan ini pasukan terbanyak yang pernah dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasukan Sariyah. Maka meskipun harusnya secara istilah namanya Sariyah, tetapi karena terlalu banyak pasukan yang dikirim, tetap istilahnya Ghazwah ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak setiap pasukan Nabi harus ikut. Karena kalau setiap pasukan Nabi harus ikut, ini memberatkan para sahabat. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Walladzi nafsu Muhammadin fi yadihi laula an asyqa 'alal mu'minin ma qa'adtu khalfa sariyatin taghzu fi sabilillah walakin la ajidu sa'atan fa ahmilahum wa la yajiduna sa'atan fayattabi'uni wa la tatibu anfusuhum an yaqudu ba'di. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, kalau tidak memberatkan kaum mukminin, saya pasti akan selalu ikut setiap peperangan. Saya tidak akan diam di Madinah kemudian mengirim pasukan, tidak. Saya akan selalu ikut pasukan berperang. Tetapi saya tidak mendapati kelapangan untuk mengajak seluruh pasukan, karena kalau berperang jauh harus pakai onta, harus bawa kuda, sementara persediaan onta kaum muslimin sedikit, sehingga tidak semua orang bisa ikut dalam peperangan. Kalau saya ikut, mereka mau ikut semua. Kalau mereka mau ikut semua, saya tidak mampu bawa mereka. Ya. Dan mereka pun tidak mampu untuk mengikutiku seluruhnya, karena kemampuan mereka juga terbatas ya.
Kemudian kalaupun saya pergi, ya, sementara mereka tidak ikut, mereka juga nggak enak. Jadi serba salah. Sehingga Nabi kirim pasukan, Nabi juga tidak ikut karena kondisi tadinya. Karena kalau Nabi ikut semuanya mau ikut, kalau semuanya mau ikut nggak mampu untuk ikut seluruhnya. Kalau Nabi pun pergi, yang lain tidak pergi, yang tidak pergi nggak enak. Masa Nabi suruh perang kita duduk-duduk di mana? Di Madinah. Ya. Sehingga akhirnya sistem peperangan Nabi ada dua, ada yang Nabi ikut serta, ada yang Nabi hanya mengirim apa? Pasukan. Ya. Bukan berarti Nabi hanya mau enak di Madinah kirim pasukan, tidak, tapi ada mengingat hal ini. Kalau Nabi mau ikut, seluruhnya mau apa? Mau ikut. Baik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam perang Ghazwah Mu'tah ini, kebanyakan pembesar-pembesar sahabat tidak ikut. Seperti Abu Bakar, Umar, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, ya. Mereka tidak ikut dalam pasukan 3.000 ini. Tapi yang ikut serta dalam pasukan tersebut, ya, sahabat-sahabat yang lain. Seperti Ibnu Umar, Anas bin Malik, Abu Qatadah, Khalid bin Walid, kemudian dipimpin oleh 3 pimpinan yang Rasulullah SAW pilih, yaitu Zaid bin Harithah, kemudian Ja'far bin Abi Thalib, kemudian Abdullah bin Rawahah. Ghazwah Mu'tah terjadi pada tahun 8 Hijriyah pada bulan Jumadal Ula. Tahun 8 Hijriyah pada bulan Jumadal Ula. Dan lokasi Mu'tah seperti saya katakan tadi kira-kira 1.100 km dari kota Madinah, sebelah utara kota Madinah. Jadi kalau seorang berangkat menuju daerah utara, dia akan bertemu dengan Khaybar. Setelah bertemu dengan Khaybar, dia akan bertemu dengan kota Al-Ula, tempat kaumnya Nabi Saleh, kaum Samud. Setelah itu dia akan bertemu dengan Tabuk. Setelah bertemu dengan Tabuk, dia akan masuk ke daerah Syam. Daerah Syam nanti Yordania, kemudian Palestina, ya, Suria dan sekitarnya. Itu daerah Syam, yaitu daerah utara kota Madinah. Adapun kiblat daerah selatan kota Madinah, ya. Dan sebagian ulama mengatakan pada bulan Jumadal Ula tahun 8 Hijriyah itu bertepatan dengan bulan Agustus. Jadi terjadinya perang Mu'tah ini di musim panas. Antum bayangkan para sahabat harus keluar dari kota Madinah di musim panas untuk berperang. Lokasinya 1.100 km. Kalau kita yang suruh ikut perang tersebut, mungkin belum sampai sana sudah mati di jalan, ya. 1.100 km, jauh sekali. Ya. Belum bertemu musuh, ini baru berjalan menuju ketemu musuh, sudah harus jalan 1.100 km. Meskipun naik onta, meskipun naik kuda, mungkin ada yang berjalan, tapi berat. 1.100 km dengan musim panas, melalui padang pasir, melalui bebatuan, ini bukan pekerjaan ringan, tapi pekerjaan yang sangat berat. Adapun sebab terjadinya perang Mu'tah, sebagaimana disebutkan dalam sebagian buku sejarah, bahwasanya Rasulullah SAW mengirim surat untuk mendakwahi Azim Busra, yaitu pemimpin kota Busra, dikirimi surat oleh Nabi agar masuk Islam. Dan surat tersebut dibawa oleh utusan Nabi yang bernama Al-Harith bin Umair Al-Azdi. Tatkala Al-Harith bin Umair Al-Azdi berjalan menuju ke Basrah, ya, untuk menyampaikan surat Nabi, di tengah jalan dia dihadang oleh seorang yang bernama Syurahbil bin Amr Al-Ghassani. Syurahbil bin Amr Al-Ghassani adalah gubernur kota Balqa yang ditugaskan oleh Heraklius. Jadi Heraklius menguasai beberapa daerah Syam. Di antaranya kota Balqa, dia tugaskan seorang bernama Syurahbil bin Amr Al-Ghassani untuk menjadi pemimpin atau gubernur di kota tersebut. Nah, Al-Harith, utusan Nabi SAW, di tengah jalan dihadang oleh Syurahbil. Ditanya mau kemana? Ya, saya mau kirim surat buat pemimpin kota Basrah agar dia masuk Islam. Dihadang, diikat, kemudian dibunuh. Akhirnya kabar ini sampai kepada Nabi SAW. Padahal dalam kode etik kenegaraan, ya, dalam aturan kenegaraan internasional, namanya delegasi utusan tidak boleh dibunuh. Ini diketahui oleh seluruh raja-raja, nggak boleh dibunuh delegasi. Ya. Kalau mau perang sama yang mengirimnya, tapi delegasi dibunuh ini tidak terjadi.
Oleh karena tatkala Musailimah Al-Kadzdzab, nabi palsu, pernah mengirim 2 utusannya kepada Nabi. Kemudian mengirim surat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bertanya, "Menurut kalian berdua siapa Musailimah?" Kata utusan Musailimah, "Menurut kami berdua dia adalah utusan Allah." Maka Nabi berkata, "Kalau bukan utusan tidak boleh dibunuh, saya tentu sudah bunuh kalian berdua. Tetapi peraturan telah berlaku, namanya delegasi tidak boleh dibunuh." Nah, ternyata Surahbil ini melanggar aturan. Utusan Nabi dibunuh, padahal semua negara-negara tahu namanya utusan tidak boleh dibunuh. Hal ini membuat Rasulullah SAW marah kepada mereka. Akhirnya Rasulullah SAW menyiapkan pasukan dengan sejumlah 3.000 pasukan. Dan ini tidak pernah Nabi menyiapkan pasukan sebanyak ini. Apa gerangan kenapa Nabi SAW mengirim pasukan sebanyak ini? Karena Nabi tahu yang akan dihadapi adalah Romawi. Karena Surahbil bin Amr al-Ghassani ini anak buahnya Heraklius. Dan Heraklius raja Romawi. Dan Romawi adalah negara adidaya yang ada tatkala itu, Romawi dan Persia. Dan Romawi adalah kerajaan yang umurnya sudah ratusan tahun. Sementara kota Madinah, kerajaan Islam umurnya baru 8 tahun. Ini baru tahun 8 Hijriah. Pasukannya baru ribuan. Baru 3.000, 4.000, 5.000, mungkin 4.000, 5.000. Ya, baru ribuan. Sementara mereka pasukannya mungkin sudah juta. Sudah nilai juta mungkin 1 juta atau 2 juta atau ratusan ribu. Sehingga Nabi tahu bahwasanya, Nabi memperkirakan bahwasanya kaum muslimin akan berhadapan dengan musuh yang sangat banyak. Maka Nabi tidak tanggung-tanggung ngirim pasukan 3.000 orang. 3.000 orang itu sangat banyak ya. Mungkin lebih dari setengah penduduk kota Madinah tatkala itu. Karena terakhir perang Khandaq tahun 5 Hijriah, perang Khandaq pasukan Nabi cuma sekitar 3.000. Ini sekarang tahun 8, baru 3 tahun berikutnya ya. Jadi Nabi mengirim jumlah yang sangat banyak. Dan Nabi SAW juga tidak seperti biasa sekaligus memilih 3 pemimpin. Nabi tidak seperti biasa juga sekaligus memilih 3 pemimpin. Biasanya Nabi cuma amiran, hanya milih 1 pemimpin kalau ngirim syariah. Ngirim pasukan, Nabi cuma ngirim 1 pemimpin. Kali ini Nabi ngirim syariah, ngirim pasukan, Nabi langsung tunjuk 3 pemimpin. Karena kemungkinan bisa jadi gugur pemimpin tersebut. Maka Nabi tunjuk yang pertama adalah Abdullah bin Rawaha. Yang pertama adalah Zaid bin Harithah. Setelah Zaid bin Harithah kalau meninggal, maka Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far bin Abi Thalib meninggal, maka Abdullah bin Rawaha. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Ammara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Mu'tah Zaid bin Harithah." Tatkala dalam perang Mu'tah, Rasulullah SAW mengangkat Zaid bin Harithah sebagai pemimpin. Faqala, kemudian Nabi berkata, "In qutila Zaidun fa Ja'far." Kalau Zaid meninggal dunia, maka kepemimpinan dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib. Wa in qutila Ja'far, kalau Ja'far terbunuh, fa Abdullah bin Rawaha, maka kepemimpinan dipegang oleh Abdullah bin Rawaha. Ya. Ini semua dilakukan oleh Nabi karena persangkaan atau perkiraan peperangan akan sangat apa? Hebat. Ya. Nabi tidak tahu hal yang gaib, tapi Nabi perkirakan ini akan terjadi peperangan hebat. Maka pasukan 3.000 dikirim, langsung ditunjuk 3 pimpinan. Tidak seperti biasanya. Ini baru pertama kali Nabi langsung angkat 3 pemimpin. Biasanya cuma 1 saja. Tatkala Nabi mengangkat Zaid bin Harithah sebagai pemimpin, sebagian sahabat protes. Termasuk Ja'far bin Abi Thalib sempat bertanya kepada Nabi. Dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaisyal umara." Rasulullah SAW mengirim pasukan perang Mu'tah. Ini dikenal juga dengan jaisyal umara. Faqala alaikum Zaid bin Harithah. Hendaknya kalian dipimpin oleh Zaid bin Harithah. Fa in usiba Zaidun fa Ja'far. Kalau Zaid meninggal dunia, maka yang memegang pemimpinan adalah Ja'far bin Abi Thalib. Fa in usiba Ja'far, kalau Ja'far terluka atau tidak bisa melanjutkan jadi kepemimpinan, Nabi tidak bilang jika terbunuh, tapi Nabi mengatakan fa in usiba. Kalau ternyata terluka, tidak bisa melanjutkan jadi pemimpin, maka Zaid tidak jadi pemimpin, diganti oleh Ja'far. Fa in usiba, kalau Ja'far ternyata terluka, tidak bisa melanjutkan menjadi pemimpin, fa Abdullah bin Rawaha Al-Ansari, maka digantikan oleh Abdullah bin Rawaha Al-Ansari. Fa wathaba Ja'far faqal, kemudian Ja'far tiba-tiba datang dan berkata,
bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, ma kuntu arhabu an tastamil alayya Zaidan. Ya Rasulullah, saya khawatir kalau engkau menjadikan Zaid menjadi pemimpin kami. Kalau engkau menjadikan Zaid jadi pemimpin kami, ya. Dalam riwayat yang lain, ma kuntu arghab, saya tidak kurang semangat kalau Zaid menjadi pemimpin kami. Kenapa harus Zaid yang menjadi pemimpin? Ja'far menyampaikan perasaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupanya apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Imdih, jalan saja wahai Ja'far. Fa innaka la tadri ayu dzalika khair." Kau tidak tahu mana yang baik, ya. Dan ternyata memang ada sebagian sahabat selain Ja'far bin Abi Thalib yang kurang setuju kalau Zaid diangkat menjadi apa? Pemimpin. Kenapa? Karena Zaid ini asalnya adalah seorang budak. Dia seorang budak. Jadi Zaid bin Harithah, dia tadinya orang merdeka, kemudian ditangkap dari bapaknya Harithah, kemudian dijadikan budak, diperjualbelikan. Akhirnya Zaid dibeli oleh Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini keponakannya Khadijah. Maka dia beli Zaid, kemudian Zaid ini dihadiahkan kepada bibinya Khadijah radhiyallahu taala anha. Kalau Nabi SAW menikah dengan Khadijah, Nabi minta kepada Khadijah agar Zaid diberikan kepada Nabi. Akhirnya Khadijah menghadiahkan budaknya kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Zaid tinggal serumah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tumbuh berkembang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu cintanya Nabi kepada Zaid, sampai-sampai orang-orang memanggil Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad, ya. Karena Zaid selalu bersama dengan Nabi dan Nabi sangat sayang kepada dia seakan-akan anaknya sendiri. Karena waktu itu Nabi tidak punya anak laki-laki. Anak laki-laki Nabi sudah meninggal semuanya, di antaranya Abdullah dan Qasim. Tinggal anak-anak perempuan, yaitu Fatimah, kemudian Zainab, Ummu Kulsum dan Ruqayyah. Anak laki-laki tidak ada. Zaid ini seakan-akan anak laki-laki Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga para sahabat mengenal dengan Zaid ibn Muhammad, sampai Allah melarang hal tersebut. Tidak boleh ada anak mengangkat anak, ya. Tidak boleh dikatakan bin Muhammad, ya. Oleh karenanya tatkala ayahnya Zaid datang, Harithah dan pamannya datang, akhirnya mereka mencari-cari Zaid, mereka ketemu. Ini anak kami yang hilang. Akhirnya mereka datang kepada Nabi ingin menebus, kami ingin beli anak kami. Maka Nabi mengatakan, tanyakan kepada Zaid. Terserah dia. Mau kembali kepada bapaknya, terserah dia. Ternyata Zaid tidak mau pilih bapaknya. Zaid pilih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi sangat sayang kepada dia. Oleh karenanya Zaid bin Harithah, meskipun dia seorang budak dahulunya, dia orang yang berpengalaman dalam berperang. Dia sudah sering ikut berperang dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menugaskan dia menjadi pemimpin Sariyah 5 kali sebelumnya. Pasukan-pasukan kecil, Zaid pernah jadi pemimpin. Jadi Nabi tidak sembarang tunjuk. Waktu Nabi menunjuk Zaid sebagai pemimpin karena Nabi tahu dia berhak untuk menjadi pemimpin. Sudah 5 kali dia menjadi pemimpin dalam peperangan. Dan di antara salah satu Sariyah tersebut, peperangan yang pernah dikirim oleh Nabi ke arah utara. Jadi dia lebih tahu tentang areal utara karena dia pernah menjadi pemimpin pasukan perang dikirim ke arah utara. Dan Mu'tah adalah arah utara kota Madinah. Oleh karenanya dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW Aisyah berkata, "Ma ba'atha Rasulullah SAW Zaid bin Harithah fi jaishin qat illa amarahu alaihim walau baqiya ba'dahu istakhlafahu." Kata Nabi SAW, kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi tidak pernah mengirim satu pasukan pun yang dalam pasukan tersebut ada Zaid, kecuali Zaid akan diangkat menjadi pemimpin. Kecuali Zaid akan diangkat menjadi pemimpin. Oleh karenanya setelah ayahnya meninggal, setelah Zaid bin Harithah meninggal, Zaid punya anak namanya Usamah bin Zaid. Zaid dicintai oleh Nabi, Usamah juga dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim pasukan dan Nabi mengangkat Usamah menjadi pemimpin. Fata'ana ba'dhan nas fi imaratihi, maka sebagian sahabat mencela Usamah. Ini kok Usamah jadi pemimpin? Maka Nabi membela Usamah. Kata Nabi SAW, "Anta ta'anu fi imaratihi faqad kuntum tat'anuna fi imarati abihi min qabl." Kalian sekarang mencela kepemimpinan Usamah. Dulu kalian mencela kepemimpinan apa? Bapaknya. Waktu perang apa? Mu'tah.
Wa imullahi in kana la khaliqan lil imarah. Ketahuilah demi Allah, Zaid dulu adalah berhak untuk menjadi seorang pemimpin. Wa in kana lamin ahabbin nasi ilayya, dan Zaid adalah orang yang paling saya cintai. Wa inna hadza lamin ahabbin nasi ilayya ba'dahu, dan putranya Usama adalah orang yang juga paling saya cintai setelah bapaknya. Jadi Nabi membela Zaid. Tatkala sebagian orang gerundel tidak ingin Zaid menjadi pemimpin, maka Nabi bela siapa? Zaid bin Harithah. Nabi tahu siapa Zaid bin Harithah dan Nabi sayang kepada Zaid bin Harithah. Ya. Seakan-akan Zaid adalah anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal dia seorang budak. Taib. Ja'far bin Abi Thalib, tentunya dia juga orang yang sangat mulia. Bagaimana tidak mulia? Dia adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang memimpin para sahabat untuk berhijrah ke Habasyah. Dan dia berhijrah 2 kali, berhijrah ke Habasyah dan hijrah ke Madinah. Dan Nabi pernah memuji Ja'far. Nabi berkata, "Asbahta khalqi wa khuluqi." Wahai Ja'far, perangaimu dan akhlakmu, perawakanmu dan perangaimu mirip dengan aku. Secara fisik mirip dengan aku, akhlakmu juga mirip dengan aku. Dan ini pujian yang sangat mulia. Nabi bilang sama seorang, akhlakmu mirip dengan akhlakku, itu luar biasa. Jadi Ja'far orang yang sangat mulia, tidak usah diragukan. Dia orang yang sangat mulia. Tetapi kali ini Nabi mengangkat Zaid sebagai pemimpin. Kalau Zaid meninggal baru Ja'far menjadi pemimpin. Ya. Kenapa saya menyampaikan hal ini? Karena sebagian orang-orang Syiah mencari celah untuk mencela siapa? Zaid bin Harithah. Kenapa? Karena Ja'far bin Abi Thalib ahlul bait. Paham? Ternyata jadi pemimpinnya bukan ahlul bait, bahkan budak. Paham? Bahkan pernah jadi dia bukan budak lagi, siapa namanya? Zaid, tapi dia pernah jadi seorang apa? Budak. Dalam aturan mereka orang Syiah tidak boleh ahlul bait di bawah, harus selalu di atas. Tapi kali ini tidak. Bukan berarti Ja'far lebih buruk daripada Zaid, bukan berarti demikian. Tapi hanya sekedar aturan peperangan. Ya. Aturan peperangan bisa jadi yang lebih baik, bisa jadi anak buah, tidak mesti harus jadi pemimpin. Ya. Oleh karenanya, tatkala itu Nabi menjadikan Zaid sebagai pemimpin. Kalau Zaid meninggal dunia, baru kemudian dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib. Taib, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ternyata di antara prajurit pasukan perang Mu'tah ada seorang yang sangat hebat. Dialah Khalid ibn Walid, panglima yang tidak pernah kalah. Orang yang sangat mahir dalam berperang, Khalid ibn Walid. Saking hebatnya sampai-sampai di zaman Umar pernah menyuruh dia tidak jadi panglima. Kenapa? Kalau dia jadi panglima, orang-orang bilang pasti menang. Kalau ada Khalid pasti menang. Sampai Umar takut, orang-orang akidahnya mungkin bisa berubah. Maka Umar lengserkan dia, jangan jadi apa? Panglima. Karena Umar sensitif kalau masalah tauhid. Kenapa? Karena dia tidak pernah kalah. Tidak pernah kalah. Siapa? Khalid ibn Walid. Namun kenapa Nabi tidak menunjuk dia sebagai pemimpin? Padahal para sahabat juga tahu dia ini orang hebat. Ada beberapa sebab, di antaranya Khalid bin Walid masih muda. Yang kedua, Khalid bin Walid baru masuk Islam, baru 3 bulan masuk Islam. Tidak layak baru masuk Islam, ini baru perang pertama kali ikut langsung jadi pemimpin. Padahal banyak orang-orang lama sudah masuk Islam. Kalau Nabi bilang Khalid jadi pemimpin, mungkin banyak yang lebih protes lagi. Zaid saja yang sudah 5 kali jadi pemimpin masih diprotesin oleh sebagian apa? Sahabat. Apalagi kalau kemudian Khalid bin Walid yang baru masuk Islam diangkat menjadi pemimpin. Dan Nabi tidak mengatakan kalau terbunuh Abdullah bin Rawaha, Nabi mengatakan yang jadi pemimpin Zaid. Kalau terbunuh Ja'far, kalau terbunuh Abdullah bin Rawaha. Nabi tidak berkata kalau yang terbunuh Abdullah, Khalid, tidak. Jadi Nabi tidak sebut Khalid sama sekali, cukup 3 orang. Tapi Nabi mungkin sudah bisa perkirakan, seandainya 3 orang ini meninggal, orang pasti angkat siapa? Khalid, tidak perlu ditunjuk. Kalau ditunjuk jadi masalah, biarlah mereka tunjuk sendiri nanti. Jadi ini diantara cerdasnya Nabi SAW melihat situasi dan kondisi. Karena kalau Khalid langsung diangkat, bisa jadi kegaduhan. Ya. Sahabat juga manusia. Ya. Oleh karenanya Khalid bin Walid tidak ditunjuk, tapi dia ikut dalam perang tersebut. Akhirnya setelah Nabi menunjuk mengangkat 3 panglima tersebut, maka Nabi menyuruh mereka berangkat. Tiba-tiba Abdullah bin Rawaha menangis. Abdullah bin Rawaha menangis. Panglima yang ketiga, panglima pertama Zaid, yang kedua Ja'far, yang ketiga Abdullah bin Rawaha.
Maka dia menangis. Maka para sahabat bertanya, "Ma yubkik ya ibn Rawaha?" Apa yang buat kau menangis wahai Abdullah bin Rawaha? Maka dia berkata, "Ama wallahi ma bihubbud dunya wa sababatun." Saya menangis demi Allah bukan karena cinta kepada dunia atau karena sedih meninggalkan kalian. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u ayatan min kitabillah yadhkuru fiha an-nar. Tapi saya menangis karena saya mendengar Rasulullah SAW membaca satu ayat dalam Al-Qur'an. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Setiap kalian pasti akan melewati neraka jahanam dan itu sudah keputusan Allah Subhanahu wa taala yang pasti. Falastu adri kaifa fi sadr ba'dal wurud. Saya tidak tahu kalau saya melewati neraka jahanam apakah saya bisa selamat dari neraka jahanam tersebut. Ya, jadi Abdullah bin Rawah orang yang bertakwa kepada Allah, ya, dia merenungkan ayat ini sampai dia menangis karena Allah mengatakan wa in minkum illa wariduha. Setiap kalian pasti melewati neraka jahanam. Ya, maksudnya para ulama menafsirkan itu sirat. Apa? Sirat. Dan saya tidak tahu apakah saya bisa lolos dari melewati tersebut atau tidak. Ini yang buat dia menangis. Akhirnya para sahabat mendoakan beliau dengan berkata, "Sahibakumullah wa dafa'ankum faradda ilaina salihin." Faraddakum ilaina salihin. Kata para sahabat, semoga Allah menemani kalian wahai para pasukan dan semoga Allah membela kalian dan semoga Allah mengembalikan kalian dalam kondisi baik. Akan tetapi Abdullah bin Rawaha kemudian berkata, tatkala didoakan agar kembali baik, dia berkata, "Lakinnani as'alur rahmana." Abdullah bin Rawaha ini orang yang pandai bersyair. Dia langsung bisa bikin syair tatkala itu. Maka dia berkata mengomentari para sahabat yang mendoakan dia bisa kembali dalam kondisi selamat. Dia berkata, "Lakinnani as'alur rahmana maghfiratan wa darbatan dzata faz'in takdhifu zabada." Kata dia, akan tapi saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan dan saya minta kepada Allah agar saya terkena tikaman yang kuat sehingga akhirnya menumpahkan busa darahku. Au ta'natan bi yadi harrana mujhizatan biharbatin tanfudhul ahsya'a wal kabida. Atau tikaman dari seorang yang sangat, ya, ingin membunuh dengan cepat, dia menikamku dengan tombaknya sehingga masuk dalam ususku dan dalam hatiku. Hatta yaqulu idza marru ala jadathi arsyadahu Allahu min ghazin wa qad rashuda. Kenapa? Agar saya tatkala meninggal dunia, lantas orang-orang lewat di kuburanku, mereka akan berkata, Allah, semoga Allah beri petunjuk kepada orang yang ikut berperang ini dan dia telah mendapat petunjuk. Jadi cita-cita dia ingin meninggal. Cita-cita dia ingin meninggal agar ada tikaman tombak masuk dalam ususnya. Sehingga waktu sahabat mendoakan agar dia selamat kembali, katakan saya ingin meninggal dunia. Taib, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu pasukan semua siap, maka Rasulullah SAW berwasiat kepada mereka sebelum mereka berangkat menuju ke lokasi peperangan. Kata Rasulullah SAW, "Intaliqu bismillah wa billah wa ala millati Rasulillah." Berjalanlah kalian di atas nama Allah, karena Allah dan di atas agama Rasulullah. Wala taqtulu syaikhan faniyan, dan janganlah kalian bunuh orang yang sudah sangat tua. Wala tiflan, jangan kalian bunuh anak-anak. Wala saghiran, dan jangan kalian bunuh anak kecil. Bayi atau anak kecil jangan dibunuh. Wala imra'atan, dan jangan kalian bunuh wanita. Wala taghullu wala dhummu ghanaimakum wa dhummu ghanaimakum wa aslihu. Janganlah kalian berbuat khianat dengan mengambil harta ghanimah sebelum waktunya dibagi, tapi kumpulkanlah ghanimah kalian. Wa aslihu wa ahsinu, lakukanlah perbaikan dan perbuatlah baik. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang baik. Ini wasiat Nabi. Jadi peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin bukan hanya sekedar memuaskan hawa nafsu sehingga merusak sana sini, semuanya dibunuh, semuanya dibantai, tidak, ada aturannya. Kalian wahai kaum muslimin berperang dengan aturan, karena kalian berperang karena Allah Subhanahu wa taala. Di antara aturannya tidak boleh bunuh orang yang sudah sangat tua, tidak boleh bunuh perempuan, tidak boleh bunuh bayi, tidak boleh bunuh anak-anak. Dalam riwayat yang lain, ya, Buraidah berkata, "Kana Rasulullah SAW idza amara amiran ala jaishin." Adalah Rasulullah SAW kalau mengangkat seorang pemimpin di atas suatu pasukan, awsahu fi khassatihi bi taqwallah, maka Rasulullah wasiatkan dia untuk bertakwa kepada Allah. Wa man ma'ahu minal muslimina khairan, dan Rasulullah menyuruh dia untuk berbuat baik kepada anak buahnya. Tsumma qala, kemudian Rasulullah SAW berkata, "Ugzu bismillah fi sabilillah." Peranglah kalian dengan nama Allah di jalan Allah. Qatilu man kafara billah. Perangilah orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ugzu wala taghullu, berperanglah dan jangan kalian berbuat curang dengan mengambil ghanimah sebelum dibagi.
wala taqdiru, dan janganlah kalian berkhianat, wala tumathilu, dan janganlah kalian mencincang-cincang mayat, tidak boleh. Wala taqtulu walidan, dan jangan bunuh anak kecil. Jadi dilarang, tidak boleh merusak. Dalam riwayat yang lain tidak boleh menghancurkan tempat ibadah, ya. Tidak boleh membunuh rahib atau pendeta yang sedang beribadah di kuilnya, tidak boleh. Tidak boleh mencincang orang dalam peperangan. Udah mati ya sudah, jangan dicincang-cincang, tidak boleh. Karena ini peperangan karena Allah, bukan karena hawa nafsu. Jadi Islam itu indah. Bahkan dalam peperangan pun ada aturannya. Dan ini wasiat Nabi kepada pasukan kaum muslimin. Setelah mereka mendapat wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berangkatlah mereka menuju ke Mu'tah dengan berjalan kira-kira 1000 km lebih, ya, atau sekitar 1100 km. Sampailah mereka di suatu tempat namanya Ma'an. Ma'an itu daerah sudah dekat dengan Mu'tah, di daerah Yordania. Maka mereka pun berkem di situ. Para sahabat berkem di situ, daerah Ma'an. Kemudian mereka berdiskusi di situ. Ternyata mereka dapat kabar bahwasanya pasukan kaum musyrikin, kaum Romawi, jumlahnya 200.000. Jumlahnya 200.000. 100.000 dikumpulkan oleh Syurahbil dari beberapa kabilah Arab, dan 100.000 dikirim oleh Heraklius dari Romawi. Jadi berkumpullah pasukan di daerah Balqa, sekitar 200.000 pasukan. Tatkala para sahabat mendengar jumlah pasukan 200.000, mereka berapa para sahabat? 3.000. 3.000 lawan 200.000 berarti 1 banding berapa? 1 banding 70. Jadi 1 harus lawan 70 orang. 1 banding 70. Akhirnya para sahabat bermusyawarah. Mereka sudah menduga pasukan akan banyak, tapi tidak sebanyak itu, paham? Sampai 200.000 orang, terlalu banyak. Jadi 3 lawan 200 kira-kira, ya. 3 orang suruh lawan berapa? 200. La ilaha illallah, ya. Taib. Dan tatkala para sahabat 3.000 melawan 200.000, maka wajar jika mereka bermusyawarah. Kata Urwah bin Zubair, "Falamma balagha dzalikal muslimin aqamu bi Ma'an lailatain yanzuruna fi amrim." Tatkala dengar kabar 200.000 pasukan, mereka berkumpul di Ma'an, mereka diskusi selama 2 hari. Mereka masih bisa pulang. Karena posisi perang di Mu'tah belum. Kalau mau kabur pulang bisa. Ini gimana 200.000? Mereka diskusi. Akhirnya mereka berbicara, "Naktubu ila Rasulillah fanukhbiruhu bi adadil aduwina." Kita kirim surat aja kepada Nabi tentang, kita kabarkan jumlah pasukan musuh kita. Fa imma an yumiddana bi rijalin wa imma an ya'muruna bi amrin fanamdilahu. Maka tinggal 2 pilihan, mungkin Nabi mengirim bantuan, mungkin Nabi suruh kita cara yang lain. Kita tinggal tunggu berita. Maka Abdullah bin Rawaha yang sudah bercita-cita untuk mati, yang bercita-cita agar perutnya ditikam oleh tombak sehingga menembus ususnya dan menumpahkan darahnya, dia berkata, "Ya qaum, wahai para sahabatku, wallahi innal ladzi takrahuna lalladzi kharajtum lahu." Sungguhnya yang kalian benci yaitu kematian, itulah kenapa kita keluar ke sini. Kenapa kita berangkat dari Madinah untuk ini? Ngapain kita benci dengan hal ini? Yaitu ingin mati syahid. Tatlubuna syahada, bukankah kalian ingin mati syahid? Wa ma nuqatilun nas bi adadin wala quwwatin wala kathrah. Kita tidak melawan mereka dengan jumlah, dengan kekuatan atau jumlah yang banyak. Inna ma nuqatiluhum bi hadzal din, tapi kita perangi mereka karena agama ini. Alladzi akramana Allahu bihi, yang Allah telah muliakan kita dengan agama ini. Fantaliqu fa inna ma hiya ihdal husnain. Maka lanjutlah peperangan. Salah satu, menang atau mati syahid. Imma zuhur wa imma syahada. Kalau enggak menang mati syahid. Karena kalau mau kirim surat secara logika, mau kirim surat kepada Nabi butuh lagi mungkin perjalanan seminggu naik kuda. Terus datang lagi berita, tunggu lagi, berarti mau perang tunggu 2 minggu, masih lama. Belum tentu Nabi juga kirim bantuan. Ya, mungkin ada harapan Nabi suruh pulang, lawannya 200.000. Tapi Abdullah bin Rawah mengatakan kita maju. Kita kan pingin mati, maju. Jangan mundur. Akhirnya semangatlah para sahabat.
Taib, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Jumlah 200.000 ini memang diperbincangkan oleh para ulama. Apa benar musuhnya 200.000? Dalam riwayat-riwayat disebutkan 200.000. Ada khilaf, ada yang mengatakan 200.000, ada yang mengatakan 200.000 lebih. Ibnu Hajar mengatakan 100.000 lebih, ada yang 150.000. Ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Itu hanya perkiraan, hanya perkiraan. Terkadang dalam medan pertempuran pun zaman sekarang untuk memperkirakan jumlah orang saja terkadang belum tentu kita benar. Belum tentu kita benar, ya. Seperti contoh, ada orang berkumpul misal di Jakarta dengan begitu banyak. Orang bilang, oh jumlahnya 4 juta, 5 juta, 7 juta. Saya bilang, enggak segitu. Di haji aja yang banyaknya kayak gitu cuma 1.600.000. Paham? Tapi orang lihat seakan-akan sudah berapa? 5 juta, 7 juta. Padahal haji saja yang begitu banyaknya dari penjuru dunia cuma berapa? 1.600.000. Ya. Karena orang dalam memperkirakan terkadang berlebih-lebihan. Jadi 200.000 ini perkiraan, kata para ulama, perkiraan mungkin sampai 200.000, mungkin kurang. Intinya jumlah yang sangat banyak. Intinya jumlah yang sangat banyak. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi pertanyaan, Heraklius ikut ngirim pasukan 100.000 orang untuk melawan pasukannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini aneh, padahal Heraklius sudah tahu bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Sebagaimana dalam hadis Sahih Al-Bukhari, sekitar tahun 6 Hijriah atau 7 Hijriah, waktu Abu Sufyan masih musyrik dan dia berdagang ke negeri Syam, maka dia dipanggil oleh Heraklius untuk ditanya-tanya tentang Muhammad yang katanya seorang nabi. Ditanya Abu Sufyan, bagaimana sifat orang tersebut, bagaimana di kaumnya, bagaimana nasabnya, bagaimana pengikutnya, ditanya. Sampai setelah Heraklius mendengar informasi dari Abu Sufyan tentang Muhammad, maka dia yakin itu adalah seorang nabi. Maka apa kata Heraklius kepada Abu Sufyan? Fa in kana ma taqulu haqqan fa sayamliku mawdi'a qadamai hataini. Kalau apa yang kau kabarkan wahai Abu Sufyan itu benar, berarti Muhammad itu akan menguasai singgasanaku. Dia akan menguasai dua tempat kedua kaki itu, dia akan menguasai singgasanaku. Wa qad kuntu a'lamu annahu kharij. Saya sudah tahu bahwasanya dia telah keluar, nabi terakhir tersebut telah keluar. Lam akun adzunnu annahu minkum, namun saya tidak sangka ternyata nabi terakhir dari kalian orang Arab. Jadi Heraklius sudah tahu nabi terakhir pasti dari kaum yang bersunat. Dan dia tahu kaum yang bersunat cuma Yahudi dan Nasrani. Dia tidak tahu kalau orang Arab juga apa? Disunat. Makanya waktu ada dari Ghassan, dari orang Arab datang, kata Heraklius, coba cek. Dibuka celananya ternyata apa? Sunat. Oh, ternyata kebiasaan orang Arab juga apa? Bersunat. Maka dia tahu bahwasanya Muhammad nabi terakhir ternyata dari orang Arab. Dan dia mengatakan Muhammad pasti akan menguasai singgasanaku. Dan dia berkata juga, "Falau anni a'lamu anni akhlusu ilaihi latajassamtu liqa'ahu." Kalau saya tahu saya bisa bertemu dengan dia, saya akan berusaha untuk bertemu dengan dia. Walau kuntu indahu la ghasaltu an qadami. Kalau saya berada di sisi Muhammad, saya akan cuci kakinya. Jadi dia benar-benar tahu ini Rasulullah. Tapi kenapa dia ngirim pasukan untuk melawan pasukannya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Padahal dia bilang saya akan beriman, saya akan ini, saya akan cuci kakinya, dia akan menguasai singgasanaku. Disebutkan dalam hadis setelah Heraklius berkata kepada Abu Sufyan demikian, Heraklius kemudian ingin mengajak rakyatnya untuk masuk Islam. Maka dia kumpulkan rakyatnya di kerajaannya, dia suruh tutup pintu-pintu kerajaan supaya mereka tidak kabur, berkumpul mungkin di gelanggang. Kemudian dia berkata kepada rakyatnya, "Wahai rakyatku, ada seorang nabi sudah keluar. Baiatlah kepada dia, berimanlah kepada dia kalau kalian ingin beruntung dan selamat." Akhirnya rakyatnya ribut, mau kabur, ribut. Tatkala dia melihat rakyatnya gaduh, maka dia bilang, "Diam. Saya tadi cuma ngetes aja iman kalian. Ternyata iman kalian kuat ya." Dia takut. Tatkala dia rakyat tidak terima, akhirnya dia juga tidak terima Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa. Dia sudah tahu ya, Muhammad seorang nabi ya, namun dia tidak beriman. Makanya para ulama khilaf, Heraklius ini Islam atau kafir? Karena dia sudah mengatakan kepada Abu Sufyan, kalau
Dia kalau saya bisa ketemu dia, saya akan ketemu dia. Saya akan cuci kedua kakinya sebagai bentuk pelayanan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang kuat, Heraklius kafir. Buktinya di antara dia kafir, dia kirim pasukan untuk melawan pasukannya Nabi. Berarti dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia nekat kirim pasukan padahal dia tahu Muhammad adalah seorang nabi? Mungkin dia berpikir meskipun nabi bisa jadi kalah juga. Bukankah orang-orang Yahudi suka membunuh nabi? Ada nabi yang dibunuh ya. Bisa jadi nabi ini juga kalah. Makanya tidak tanggung-tanggung dia kirim pasukan berapa? 100.000 orang. Jadilah pasukan Romawi 200.000 orang. Taib. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya terjadilah peperangan. Tentunya tidak berimbang. 1 lawan 70. 1 banding 70. Padahal 1/3 saja kita boleh kabur, apalagi 1/70. Kalau 1/2 tidak boleh kabur lawan. 1/3 boleh kabur. 1/70 ya boleh lebih kabur lagi. Enggak masuk akal 1/70. Peperangan tidak masuk akal. Tapi ya sudah, mau bagaimana lagi? Mereka sudah terlanjur masuk dalam medan pertempuran. Bertempulah mereka, bertemulah mereka suatu tempat namanya Mu'tah. Disebutkan oleh para ahli sejarah, Mu'tah ini tempatnya datar, tidak berbukit, semacam padang yang tandus. Dan orang-orang Arab sudah biasa berperang seperti ini. Berperang di padang pasir, bertempur di padang pasir, medan yang terbuka. Sementara orang-orang Romawi tidak biasa, mereka berperang mungkin di bukit-bukit, di gunung-gunung, di balik pohon ya. Ini perangnya terbuka. Perangnya terbuka. Dan ini menguntungkan kaum muslimin karena mereka sudah biasa perang dengan model demikian. Perang berhadapan-hadapan, tidak ada sembunyi-sembunyi. Tidak ada pohon untuk sembunyi, tidak ada bukit untuk apa? Bersembunyi. Luar biasa. Akhirnya terjadi peperangan. Ya, kaum muslimin perang ingin mati syahid. Tidak imbang. Orang-orang Nasara, orang-orang Romawi, ya mereka ikut perang 200.000 orang, tapi mental mereka tidak sama seperti mental kaum muslimin. Mereka hanya disuruh sama Heraklius perang. Ya sudah, ikut saja perintah apa? Panglima. Sementara mentalnya kaum muslimin ingin mati apa? Syahid. Akhirnya terjadi peperangan. Bendera peperangan dipegang oleh oleh Zaid bin Harithah. Berperang sampai akhirnya dia meninggal dunia. Kata Nabi, fa in usiba Zaid fa Ja'far. Kalau Zaid meninggal, bendera peperangan dipegang oleh Ja'far. Maka akhirnya bendera peperangan dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka Ja'far berperang. Faqutiyat yaduhul yumna. Maka kemudian tangan kanannya terputus. Maka dia pegang bendera dengan tangan kiri. Kemudian faqutiyat yaduhul yusra. Kemudian tangan kirinya terputus, dia fadammahu fahtadanahu bi'adudaihi. Maka dia pun memegang bendera dengan kedua lengan atasnya sampai akhirnya dia terbunuh radhiyallahu taala anhu. Dan ini dalil bahwasanya sejak dahulu bendera merupakan lambang negara. Bendera merupakan lambang negara. Dalam setiap peperangan Rasulullah SAW kasih bendera kepada para sahabat. Bendera tersebut tidak boleh jatuh. Karena kalau jatuh berarti pasukan akan kalah. Mental pasukan jatuh dan menunjukkan tidak bisa membela benderanya. Jadi sejak dahulu bendera merupakan simbol negara. Sejak zaman Nabi SAW. Oleh karena Ja'far bin Abi Thalib berusaha megang bendera tersebut. Dengan tangan kanan tidak bisa, tangan kiri tidak bisa, pegang dengan kedua lengan atasnya sampai akhirnya terbunuh. Maka pendapat yang kuat Allah alam bisawab, tidak mengapa kita hormat bendera, karena bendera tersebut bukan bendera yang kita hargai, dia hanyalah benda mati ya. Tidak sampai pada derajat mengatakan hormat bendera adalah kesyirikan, enggak benar ya. Sebagaimana Anda kalau misalnya KTP Anda dirobek-robek sama orang ya, atau dihina-hina sama orang, diinjek-injek, Anda kan tersinggung, itu lambang dari Anda. Bukan karena KTP-nya bernilai, tidak ada nilainya ya. Tetapi karena dia lambang dari diri Anda. Sama, bendera juga tidak boleh dihina. Karena dia lambang daripada negara. Negara kita bisa tegak dengan perjuangan kaum muslimin melawan penjajah yang notabene-nya kafir. Negara kita bisa tegak dengan takbir ya. Dengan perjuangan para pahlawan yang rata-rata adalah orang-orang apa? Islam ya. Oleh negara ini harus kita jaga. Tidak boleh diganggu oleh negara lain. Bendera kita harus kita
hormati. Maksud saya nyampaikan ini kenapa? Karena sebagian orang berlebih-lebihan sehingga mengatakan kalau orang hormat bendera syirik. Tidak demikian. Tidak demikian ya. Dan waktu antum hormat bendera, apakah antum meyakini bendera tersebut sesuatu yang tidak? Kita tidak meyakini bendera tersebut suatu makhluk yang sangat hebat. Enggak, kita tahu itu hanya sekedar lambang apa? Lambang negara. Tidak ada perasaan seakan-akan kita ibadah kepada bendera tersebut. Saya ingat saya dulu waktu saya sekolah sering hormat bendera, saya tidak pernah punya perasaan seperti itu. Iya atau tidak? Tidak. Tapi sekedar ini hanya sekedar lambang negara, ya kita hormat ya. Karena inilah hasil perjuangan para pahlawan kita ya. Oleh karena Ja'far bin Abi Thalib berusaha memegang bendera tersebut, akhirnya pun terbunuh radhiyallahu taala anhu. Ja'far waktu maju dalam medan pertempuran luar biasa. Kata seorang sahabat yang menyaksikan perang tersebut, dia berkata, "Wallahi laka'anni anzuru ila Ja'far hina iktahama an farasin lahu syaqra fa aqaraha." Saya lihat Ja'far waktu dalam peperangan. Dia turun dari kudanya, kemudian dia bunuh kudanya supaya tidak kabur. Dia menunjukkan dia akan berperang sampai titik darah penghabisan. Kudanya dia bunuh. Kudanya yang berwarna pirang dia bunuh. Tsumma qatala al-qaum hatta qutil. Kemudian dia berperang sampai akhirnya dia meninggal dunia. Ibnu Umar berkata, kuntu fihim fi tilkal ghazwah. Kata Ibnu Umar, saya ikut dalam perang Mu'tah. Faltamasna Ja'far bin Abi Thalib. Kami pun mencari jasadnya Ja'far. Fawajadnahu fil qatla. Kami dapati dia terbaring bersama mayat-mayat yang lain. Wa wajadna ma fi jasadihi bid'an wa tis'ina min ta'natin wa ramyah. Kami dapati ternyata di dalam tubuhnya ada bekas 90 lebih bekas tombak maupun pedang maupun panah. Jadi tubuhnya penuh dengan apa? Luka. 90 lebih dihitung oleh mereka. Sampai 90 lebih antara tombak atau panah atau pedang. Dalam riwayat yang lain, fa adatu bihi khamsin baina ta'natin wa darbah laisa minha syai'un fi duburihi. Saya pun menghitung ada sekitar 50 bekas tombak atau pedang dan semua bekas tersebut di depan, tidak ada yang di belakang. Berarti Ja'far sama sekali enggak pernah mundur meskipun selangkah. Meskipun kena pedang dia jalan terus. Dan ini menunjukkan dia berperang dengan hebat. Kalau orang sekali tikam mati sudah selesai, paling bekasnya cuma 2-3 ya. Berarti Ja'far kena masih terus jalan, kena tancap terus sampai 90. Berarti kan dia kuatnya luar biasa. Jadi meskipun kena bercabik-cabik tetap aja maju ke depan. Ini menunjukkan hebatnya Ja'far bin Abi Thalib dan tidak mundur sama sekali sampai ditemukan 90 lebih bekas, kemudian dia terbunuh radhiyallahu taala anhu. Kata Ibnu Hajar, wa fi hadza bayanu farti syaja'atihi wa ikdamihi. Ini dalil menunjukkan akan hebatnya Ja'far dan keberanian yang luar biasa. Tidak mundur sama sekali karena seluruh rukanya berada di mana? Di depan. Dan karena Ja'far meninggal dunia dengan kedua lengan yang terpotong, maka Allah menggantikan al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan, maka Allah menggantikan kedua tangannya dengan sayap. Kata Rasulullah SAW, uritu Ja'faran malakan yatiru bi janahihi fil jannah. Aku diperlihatkan Ja'far terbang di surga dengan dua sayapnya. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma kalau bertemu dengan anaknya Ja'far, maka dia ucapkan salam kepada anaknya Ja'far, kemudian dia berkata, "Assalamu alayka ya ibna dzil janahain." Hadis riwayat Bukhari. Kata dia, "Assalamualaikum wahai putranya orang yang punya dua sayap." Makanya Ja'far dikenal dengan at-tayyar. Tayyar itu orang yang terbang. Orang yang terbang. Karena dia telah terputus kedua tangannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah gantikan dengan dua sayap, yang dengan dua sayap tersebut Ja'far terbang di surga radhiyallahu taala anhu. Maka meninggallah Ja'far bin Abi Thalib. Zaid bin Harithah sudah meninggal. Ja'far sudah meninggal. Sekarang siapa yang pegang? Abdullah bin Rawaha. Falamma qutila Ja'far, kata seorang sahabat yang dari Bani Murrah yang ikut perang dalam perang Mu'tah, dia berkata, "Falamma qutila Ja'far akhadha Abdullah bin Rawaha ir-rayah." Tatkala Ja'far meninggal dunia, maka Abdullah bin Rawaha mengambil kendali peperangan. Dia pun memegang bendera peperangan.
Tsumma taqaddama biha, kemudian dia maju dengan megang bendera peperangan tersebut. Wa huwa ala farasihi, sementara dia berada di atas kudanya. Faja'ala yastanzilu nafsahu, maka dia pun tundukkan jiwanya. Wa yataraddadu ba'dha taraddudi, dia agak ragu. Sebenarnya Allah mengatakan entah keraguannya apa, mungkin karena jumlah pasukan musuh begitu banyak. Ya. Biasa orang tercengang dengan, apalagi panglima pertama sudah meninggal, panglima kedua sudah meninggal, timbul sedikit keraguan. Maka dia pun mengkokohkan dirinya. Kemudian dia berkata dalam syairnya, dia mengatakan, aqsamtu ya nafsu latanzilanna aw latukrahinna. Kata dia, aku bersumpah ya Allah, wahai jiwaku, turunlah engkau dalam peperangan. Kau harus turun, kalau tidak aku akan paksa engkau turun dalam peperangan. In ajlaban nasu wa shuddur ranna mali araki takrahinal jannah. Ya, kalau orang-orang sudah bersatu bertempur sehingga mereka mengeraskan suara mereka, mengapa aku lihat engkau benci untuk masuk surga, wahai jiwaku? Turunlah engkau. Qatalama qad kunti mutmainnatan hal anti illa nutfatun fi shannah. Kau sudah terlalu lama dalam jiwaku, wahai jiwaku. Saatnya kau keluar. Kau adalah tetes air yang sudah saatnya kau keluar dari tempat air tersebut. Artinya saatnya kau meninggal dunia. Kemudian dia berkata juga, ya nafsu illa tuqtali tamuti, wahai jiwaku, kalau kau tidak terbunuh kau juga akan mati. Hadza himamul mauti qad saliyan. Inilah waktu kematian telah tiba menjelang datang. Wa ma tammainaiti qad utiti. Bukankah kau selama ini berangan-angan untuk mati syahid? Angan-anganmu telah datang. In taf'ali fi'lahuma huditi. Kalau kau mengalami apa yang dialami oleh dua temanmu, Zaid dan Ja'far, maka kau telah dapat hidayah. Ya. Bukankah dia ingatkan dirinya, bukankah kau berangan-angan untuk mati syahid? Bukankah kau yang menyemangati pasukan untuk jangan mundur untuk mati syahid? Akhirnya dia pun hilang keraguannya, kemudian dia pun maju dalam peperangan, akhirnya beliau pun meninggal dunia. Tiga-tiganya meninggal dunia. Nabi SAW di Madinah tidak ikut perang, tapi Nabi SAW cerita kepada para sahabat. Nabi SAW cerita, akhadha ar-rayata Zaidun fa usiba. Nabi cerita di hadapan para sahabat, bendera dipegang oleh Zaid bin Harithah, kemudian dia pun meninggal dunia. Tsumma akhadhaha Ja'farun fa usiba. Kemudian dipegang oleh Ja'far, dia pun meninggal dunia. Tsumma akhadha Abdullah bin Rawaha fa usiba. Kemudian Abdullah bin Rawaha mengambil pedang bendera tersebut, dia pun meninggal dunia. Wa inna ainaihi latadrifan. Nabi waktu menyampaikan hal tersebut, beliau pun menangis. Kenapa? Tiga panglima yang dia tunjuk semuanya meninggal dunia. Tsumma akhadhaha Khalid. Kemudian dipegang oleh siapa? Khalid ibn Walid. Min ghairi imratin fa fatahallahu alaihi. Tanpa saya pilih dia, kemudian dia menjadi pemimpin. Maka Allah memberikan kemenangan melalui tangannya. Kemudian kata Nabi SAW, wa ma yasurruni annahum indana, atau qala ma yasurrum annahum indana. Kata Nabi, tidak menyenangkan aku jika mereka bersamaku. Ketiga orang meninggal dunia, seandainya masih hidup, saya pun tidak senang. Dan mereka pun tidak ingin masih hidup bersama kita. Artinya Nabi mengatakan lebih baik mereka meninggal, karena mereka akan meraih apa? Surga. Meskipun Nabi menangis, tapi Nabi mengatakan, saya tidak ingin mereka balik bersamaku. Dan mereka pun tidak ingin balik berkumpul denganku. Kenapa? Karena yang mereka raih adalah mati apa? Syahid. Bagaimana Nabi tidak menangis? Zaid bin Harithah seperti anaknya sendiri. Ja'far bin Abi Thalib, sepupunya yang sangat dia cintai. Ya. Sampai waktu Ja'far bin Abi Thalib, jadi Ja'far itu sejak awal pergi ke negeri Habasyah, tidak pernah pulang. Sebelum hijrah, pergi ke negeri Habasyah, kemudian dia mendakwahi Raja Najasyi, sampai Raja Najasyi masuk Islam gara-gara dakwanya siapa? Ja'far bin Abi Thalib. Dia tidak pulang kecuali tahun 7 Hijriah. Jadi sudah berpisah dengan Nabi belasan tahun. Mungkin belasan tahun berpisah dengan Nabi SAW. Pulang-pulang tahun 7 Hijriah, langsung ikut dalam perang Khaybar. Maka Nabi waktu ketemu dengan Ja'far, Nabi berkata, saya tidak tahu mana yang lebih menyenangkan aku. Menang dalam perang Khaybar atau bertemu dengan Ja'far. Menunjukkan Nabi sangat sayang kepada siapa? Ja'far. Makanya Nabi SAW menangis tatkala menceritakan tiga panglima yang dia pilih, semuanya meninggal dunia. Tapi apa yang terjadi para hadirin waktu Abdullah bin Rawaha meninggal dunia? Waktu Abdullah bin Rawaha meninggal dunia, maka tidak ada yang berani pegang bendera. Maka majulah Thabit bin Akram al-Badri. Thabit bin Akram al-Badri, dia memegang bendera. Tsumma akhadha rayata Thabit bin Akram akhu Bani al-Ajlan. Thabit bin Akram al-Badri kemudian mengambil bendera.
Faqala, kemudian dia berkata, "Ya ma'syaral muslimin, istalihu ala rajulin minkum." Pilihlah salah seorang dari kalian menjadi pemimpin. Qalu anta, kata mereka, kamu saja yang jadi pemimpin. Karena Thabit bin Aqram ini pernah ikut perang Badar. Dia pernah ikut perang Badar. Ya. Dan dia tentu punya pengalaman. Kata para sahabat, kamu saja yang jadi pemimpin. Kata dia, "Ma ana bifa'il, saya tidak akan jadi pemimpin." Fasalahan nasu ala Khalid bin Walid. Maka orang-orang pun milih Khalid bin Walid. Dalam riwayat yang lain, Thabit bin Aqram bawa bendera, fadafa ila Khalid bin Walid, kemudian dia serahkan bendera tersebut kepada Khalid bin Walid. Khalid bin Walid berkata, "Lima tadfa'uha ilayya?" Kenapa kau berikan bendera kepadaku? Harusnya kau lebih berhak. Kau punya pengalaman, kau pernah ikut perang Badar, ikut pernah perang ini. Kata Thabit bin Aqram, "Anta a'lamu bil qitali minni." Kau lebih tahu cara perang daripada saya. Khalid masih muda. Baru saja masuk Islam 3 bulan. Nabi tidak usah milih, nanti akan dipilih juga oleh para sahabat. Tidak pernah kalah dalam berperang. Bahkan dalam perang Uhud dia juga yang menang waktu masih musyrik. Dia yang berhasil menggugurkan pasukan dan memporak-porandakan pasukan kaum muslimin. Khalid bin Walid. Kata Thabit bin Aqram, "Anta a'lamu bil qitali minni." Kau lebih tahu tentang pertempuran daripada aku. Akhirnya Khalid bin Walid pun memegang bendera. Kata Nabi menceritakan kepada para sahabat di Madinah, kata Nabi, "Hatta akhadha sayfun min suyufillah." Sampai bendera tersebut setelah meninggalnya Abdullah bin Rawahah dipegang oleh pedang Allah. Salah satu pedang dari pedang-pedang Allah. Hatta fatahallahu alaihim, sampai Allah menangkan mereka. Semenjak itu Khalid bin Walid diberi gelar dengan apa? Saifullah, pedang Allah. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Ala ukhbirukum an jaishikum hadzal ghazi." Maukah aku kabarkan kepada kalian oleh para sahabatku di kota Madinah tentang berita pasukan yang kita kirim ini? Innahum intalaku, mereka telah berjalan hatta laqul adu, sampai akhirnya mereka bertemu dengan musuh. Fa usiba Zaidun syahidan, akhirnya Zaid mati syahid, kata Nabi, Zaid mati syahid. Fastaghfiru lahu, mohonlah ampunan buat Zaid, dia mati syahid. Fastaghfara lahun nas, orang-orang pun mengatakan, Allah maghfir li Zaid, Allah maghfir li Zaid. Nabi suruh para sahabat mendoakan siapa? Zaid, karena mati syahid. Maka para sahabat pun mendoakan Zaid. Thumma akhadha liwa Ja'far bin Abi Talib. Fashadda 'alal qaum, kemudian Ja'far bin Abi Talib memegang bendera peperangan, kemudian dia perang dengan begitu kuatnya. Kata Nabi, fashadda 'alal qaum, menunjukkan dia perang dengan apa? Kerasnya. Terbukti sampai 90 luka di sekujur tubuhnya. Hatta qutila syahidan, sampai akhirnya dia mati syahid. Asyhadu lahu bisyhadah, saya persaksikan bahwasanya Ja'far mati syahid. Fastaghfiru lahu, mohonlah ampunan baginya. Maka para sahabat mohon ampun buat Ja'far. Tsumma akhadha liwa Abdullah bin Rawahah, kemudian bendera dipegang oleh Abdullah bin Rawahah. Fa athbata qadamai, dia kokohkan kedua kakinya. Ini berarti Nabi memuji siapa? Abdullah bin Rawahah. Berarti dia bisa mengalahkan apa? Nafsunya, ya. Saya ingatkan ada hadis-hadis mengatakan di surganya Zaid Abdullah bin Rawahah lebih rendah karena ini semua dhaif. Ini semuanya apa? Dhaif. Tidak ada disebutkan bahwasanya surganya lebih rendah atau bagaimana, itu semuanya riwayat yang lemah. Justru Nabi memuji dia, Nabi mengatakan fa asbata qadamaihi, dia mengkokohkan kedua kakinya dalam apa? Berperang. Hatta usiba, sampai di akhirnya mati syahid. Justru dia mulia karena dia mengalahkan jiwanya, mengalahkan hawa nafsunya. Namanya keraguan muncul tiba-tiba saja. Tapi dia lawan keraguan tersebut dan dia berhasil melawan keraguannya. Kata Nabi, fa athbata qadamaihi, dia kokohkan kedua kakinya, akhirnya mati syahid. Fastaghfiru lahu, kata Nabi, mohonlah ampunan baginya. Thumma akhadha al-liwa Khalid bin Walid, kemudian bendera dipegang oleh Khalid bin Walid. Wa lam yakun minal umara, huwa ammara nafsuhu, dia tidak termasuk dari panglima yang saya pilih, tapi dia mengangkat dirinya. Fa rafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usbu'aihi, kemudian Rasulullah SAW mengangkat kedua jarinya. Wa qala Allahumma huwa sayfun min suyufika fansurhu, ya Allah, sungguhnya Khalid adalah salah satu dari pedangmu, tolonglah dia. Fa yauma idzin summiya Khalid Saifullah, sejak saat itu Khalid bin Walid dinamakan dengan pedang Allah. Taib. Jadi yang ini saya sampaikan, Khalid bin Walid masyhur, dikenal oleh kaum muslimin. Dia jagoan. Meskipun baru masuk Islam 3 bulan, semua orang milih dia jadi apa? Pemimpin. Berarti cerdas dalam peperangan, hebat dalam pertempuran.
Dan benar-benar Khalid berperang dengan hebat. Dalam Sahih Al-Bukhari, Khalid bercerita, laqad inqata'at fi yadi yauma Mu'tah tis'atu asyaf, fama baqiya fi yadi illa safihatun yamaniyah. Dalam perang Mu'tah saya berperang sampai 9 pedangku patah. Tinggal 1 pedang yang tidak patah, pedang yang dibuat dari negeri Yaman yang lebar. Jadi Khalid berperang luar biasa ya. Jadi tang, pedangnya patah, ambil pedang kedua lagi, tang, pedang patah lagi. Kita mungkin gini-gini tangan kita yang patah sebelum pedang kita patah. Berarti kan luar biasa, Pak. Sampai pedang patah itu nggak main-main, besi patah, berarti kan luar biasa Khalid. Berapa orang sudah dia bunuh kalau begitu? Ya. 9 pedang patah kata dia. Kecuali 1 pedang dari Yaman, pedangnya lebar, nggak patah-patah. Yang lainnya 9-nya patah semua. Dalam riwayat yang lain, laqad dukka fi yadi yauma Mu'tah tis'atu asyaf. Pedangku terpotong-potong. Jadi mungkin patah separuh masih lanjut patah lagi, ganti yang lain. Sampai terpotong-potong 9 pedang. Ini menunjukkan Khalid bin Walid bertempur dengan sangat hebat dan entah berapa orang yang sudah dia bunuh. Peperangan terus berlanjut sampai malam. Sampai malam disebutkan ya, di malam hari akhirnya Khalid merenungkan karena nggak mungkin menang. Ada sekitar 12 orang atau belasan orang sahabat yang meninggal dunia. Ini berarti sedikit ya. Sedikit kalau cuma 12 orang yang meninggal. Terluka mungkin banyak, tapi yang meninggal cuma 12. Akhirnya Khalid berpikir malam hari, gimana caranya? Kalau lanjut terus nggak mungkin. 1 lawan 70 ya, pasti satu ini lama-lama juga capek. 70 ya. Ya meskipun dia dan 2 dan 3 dan 4, tapi lawannya dan kawan-kawan repot kan. Akhirnya Khalid berpikir realistis ya. Sekarang istihad, tidak mungkin telepon Nabi, tidak mungkin WhatsApp Nabi, sudah enggak ada waktunya. Sekarang dia beristihad. Dia beristihad gimana caranya? Nabi jauh 1100 kilo. Akhirnya dia pun berpikir bagaimana bisa mundur tapi mundur dengan kemuliaan. Tidak dikejar. Karena kalau dia tahu mundur karena ketakutan akan dikejar. Kalau dikejar bahaya. Dikejar bahaya, bisa semakin konyol. Maka Khalid bin Walid ingin mengesankan bahwasanya pasukan telah tiba. Sebagian ulama mengatakan di malam hari kuda-kuda kaum muslimin terus bergerak, debu-debu terus berterbangan. Sehingga orang-orang Romawi mungkin melihat kok ada debu-debu berterbangan. Jangan-jangan ada pasukan datang bantuan. Ini aja baru 3.000 kayak gini modelnya, bagaimana kalau tambah lagi 3.000? 80 pas 90 luka nggak mati-mati, gimana ceritanya coba? Kan berat seperti itu, musuhnya kayak gitu. Nggak mati-mati. Ini 9 pedang patah belum mati juga. Hebat. Akhirnya keesokan harinya Nabi kemudian Khalid bin Walid merubah pasukan. Yang sebelah kanan dirubah ke sebelah kiri, yang sebelah kiri rubah sebelah kanan, yang belakang maju ke depan, yang depan mundur ke belakang. Begitu peperangan besok, orang Romawi kaget. Oh, pasukan baru, muka baru semuanya. Muka baru semuanya. Padahal muka lama, capek kemarin di belakang maju ke depan. Itu strategi Khalid. Kemudian berperang sambil mengarah ke Sohra, ke padang pasir, mundur. Mengesankan seakan-akan Khalid ingin menarik mereka terjebak dalam padang pasir dan mereka akan dihabisi orang Romawi di situ. Jadi waktu Khalid berperang sambil mundur, orang Romawi tidak berani kejar. Tidak berani kejar. Padahal ingin kabur ini. Tapi kabur terhormat ceritanya demikian. Kemudian mundur, kabur. Selesai. Orang Romawi juga tidak berani apa? Maju. Khawatirnya mereka terjebak karena mereka tidak tahu medan pertempuran di padang pasir. Akhirnya mereka tidak mengejar. Akhirnya Khalid bin Walid dan pasukannya pun pulang ke kota Madinah. Oleh karenanya para ulama khilaf. Ini menang atau kalah kaum muslimin? Mau dibilang menang, mundur kabur. Mau dibilang kalah, enggak juga karena kaum musyrikin banyak yang mati daripada kaum apa? Muslimin. Intinya demikianlah kejadian perang Mu'tah. Tapi Nabi mengatakan fafatallahu alaihim. Allah pun memenangkan Khalid. Menang sini apa maksudnya? Berhasil lolos ataukah mengalahkan orang-orang Romawi? Ya. Intinya mereka mundur dengan kehormatan. Sehingga tatkala mereka pulang tidak menjadi bahan ejekan oleh kabilah-kabilah Arab yang lain. Karena mereka tahu mereka mundur dengan apa? Kehormatan. Kemudian Nabi SAW pun Khalid bin Walid pun pulang, akhirnya kembali ke
kota Madinah. Ya. Demikian perang apa? Mu'tah selesai. Ada faedah penting yang ingin saya sampaikan dalam perang Mu'tah ini, yaitu Nabi SAW waktu bercerita bahwasanya Zaid meninggal dunia, kutila syahidan. Zaid meninggal dunia mati syahid. Fastaghfiru lahu, maka mohonlah ampunan baginya. Fastaghfara lahu nas, maka para sahabat pun mendoakan Zaid. Ini dalil bahwasanya orang yang mati syahid, meskipun mati syahid, meskipun masuk surga, tetap harus didoakan. Bukan kita minta doa sama dia, karena dia sudah mulia, kita ingin dia lebih mulia lagi di akhirat. Maka tidak boleh kita minta doa kepada mayat sama sekali. Karena sebagian orang minta doa kepada mayat, kata mereka ini orang soleh, ini mati syahid, mereka punya kedudukan di sisi Allah, kita minta doa sama mereka. Jawabannya salah. Ini saja orang meninggal, Nabi suruh doain. Paham? Tapi Ustaz, mereka masih hidup. Iya benar, hidup tapi alam lain. Ya. Kata Allah, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Kata Allah, janganlah kalian berkata orang-orang yang mati syahid sudah mati. Mereka masih hidup tapi kalian tidak merasakannya. Makanya Allah mengatakan walakin la tash'urun, kalian tidak rasakan. Berarti kehidupannya tidak seperti sekarang. Kalau hidupnya seperti sekarang, kita bisa rasakan kehidupannya. Tatkala Allah mengatakan akan tapi kalian tidak merasakannya, berarti kehidupannya kehidupan yang khusus. Dalam ayat yang lain, inda rabbihim yurzaqun, mereka berada di sisi Allah, dapat rizki. Ya. Nabi mengatakan kami tidak ingin dia kembali, Nabi ingin mereka tetap meninggal dunia karena mereka dapat rizki, dapat kehidupan yang khusus, tapi kehidupan mereka tidak seperti sekarang. Kalau kehidupan mereka seperti sekarang, ya berarti mereka belum mati seperti kita. Kalau mereka belum mati seperti kita, maka harusnya hartanya tidak boleh diwariskan. Tetapi kalau ada orang mati syahid, hartanya tetap diwariskan. Kalau mereka masih hidup seperti kita sekarang di dunia, maka harusnya istrinya tidak boleh dinikahi. Tetapi orang yang mati syahid ternyata istrinya boleh dinikahi. Oleh karena Ja'far bin Abi Thalib, istrinya Asma binti Umais. Waktu Ja'far meninggal, Asma binti Umais, jandanya Ja'far, Asma binti Umais radhiyallahu anha dinikahi oleh Abu Bakar. Waktu Abu Bakar meninggal, Asma binti Umais dinikahi lagi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini menunjukkan bahwasanya orang meskipun mati syahid tidak boleh kita minta doa kepadanya. Justru kita mendoakan mereka. Makanya Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk mendoakan para syuhada Uhud. Para sahabat datang ke kuburan Uhud mendoakan mereka. Padahal mereka mati syahid. Para sahabat belum tentu mati syahid yang lain, tapi yang masih hidup mendoakan yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena orang yang mati syahid sudah tidak bisa berdoa lagi. Ya, sudah meninggal tidak bisa berdoa lagi. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu." Kalau seorang anak Adam meninggal terputus amalannya. Kecuali apa? Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, ilmu yang tafa'u bi, ilmu bermanfaat, atau waladun shalihun yad'u lahu, anak saleh yang mendoakannya. Berarti dia membutuhkan doa dari anaknya yang saleh. Karena dia sudah tidak bisa berdoa sendiri. Kalau dia bisa berdoa sendiri tidak butuh doanya. Ya, makanya kita mendoakan orang mati syahid karena mereka butuh untuk didoakan. Di situ para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, tidak benar orang-orang yang datang kuburan kemudian minta kepada para wali, minta kepada para sunan dengan alasan bahwasanya mereka masih hidup. Kita bilang mereka hidup tapi dalam kehidupan yang lain. Tidak boleh dikiaskan dengan kehidupan seperti sekarang. Ya. Oleh karenanya Nabi SAW waktu meninggal, para sahabat tidak ada yang datang minta doa kepada Nabi. Waktu Nabi masih hidup, para sahabat datang terus kepada Nabi minta doa. Seandainya Nabi setelah meninggal sama masih seperti masih hidup, maka ngapain para sahabat menangis? Ngapain para sahabat kemudian tidak pergi ke kuburan Nabi minta doa kepada Nabi? Kalau memang Nabi masih hidup, mereka akan pergi ke kuburan Nabi. Ngapain waktu musim kemarau Umar bin Khattab tidak minta doa kepada Nabi, malah minta kepada pamannya Nabi Al-Abbas. Kenapa? Karena Al-Abbas masih hidup. Sementara Nabi sudah meninggal. Kalau masih bisa minta doa kepada Nabi waktu Nabi sudah meninggal, tentunya para sahabat akan pergi ke kuburan Nabi minta doa. Jadi apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita minta doa di kuburan itu adalah suatu kekeliruan, ya, tidak benar. Kita disunahkan untuk menziarahi kubur bukan untuk minta doa, justru untuk mendoakan. Sunahnya mendoakan penghuni kubur, bukan malah minta doa kepada penghuni kubur yang sudah tidak bisa apa-apa. Baik, demikianlah para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang peristiwa Ghazwah Mu'tah. Semoga bisa diambil pelajaran dari peristiwa tersebut. Berikut kita akan menjawab
pertanyaan yang bisa dijawab. Dikala kita menyampaikan kebenaran, ana pernah ditanya, apakah kamu sudah merasa benar menghukum suatu perkara halal atau haram? Kalau kamu sudah merasa benar, untuk apa kamu salat dan mengatakan ihdinas siratal mustaqim? Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kalau kamu masih salat berarti kamu masih salah. Ini ngawur ya. Kamu masuk Islam enggak? Masuk. Kenapa masuk Islam? Kalau kamu sudah masuk Islam berarti kamu salah. Kalau kamu belum masuk Islam berarti kamu sedang mencari kebenaran. Ya. Berarti jangan masuk Islam. Ya. Orang tatkala salat, ihdinas siratal mustaqim. Maksudnya apa? Ihdinas siratal mustaqim maknanya, ya Allah tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Pertama, ya Allah, kalau saya belum lurus, luruskan. Karena masih banyak perkara-perkara yang saya belum lurus. Paham? Kita bisa jadi lurus dalam sebagian yang lain masih apa? Bengkok. Ya. Allah adalah Tuhan, kita yakin. Muhammadlah Nabi, kita yakin. Berarti kita lurus dalam hal tersebut. Masih ada hal lain yang belum kita lurus. Masih belum bisa menjaga pandangan, masih belum bisa menjaga lisan. Kita masih belum lurus. Nah kita bilang, ya Allah tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Yang kedua, kalaupun kita sudah lurus, masih banyak perkara-perkara lain kebaikan yang belum kita ketahui. Bukakanlah bagiku jalan-jalan yang lurus. Masih banyak pintu-pintu kebaikan yang belum kita kerjakan. Kalaupun kita sudah di jalan yang lurus, maka perkataan tunjukkan aku jalan lurus, maksudnya kokohkanlah aku di jalan yang lurus. Itu makna ihdinas siratal mustaqim ada 3. Yang pertama, ya Allah kalau aku belum lurus, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Yang kedua, kalau aku sudah lurus, bukakanlah pintu-pintu kebaikan yang lain yang belum aku ketahui. Kalau aku sudah lurus semuanya, kokohkanlah aku di atas jalan yang lurus tersebut. Paham? Jadi kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim bukan berarti kita salah semuanya, ya. Ya. Kalau begitu Nabi juga enggak lurus begitu. Nabi kan salat juga baca apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya atau tidak? Konsekuensinya Nabi juga belum lurus, ya. Ini orang ngawur ya. Sekarang ini banyak orang ngawur zaman sekarang. Ada larangan dalam peperangan tidak boleh membunuh wanita, orang tua, merusak tumbuhan dan hewan. Lalu bagaimana dengan Ja'far yang membunuh kudanya? Maka sebenarnya mengatakan ini diperbolehkan dalam peperangan supaya semakin kokoh dalam berperang. Kudanya dia bunuh. Yang kedua sebenarnya mengatakan khawatir kudanya akan diambil oleh musuh. Karena Ja'far sudah tahu dia bakalan apa? Meninggal dunia. Daripada kudanya diambil oleh musuh kemudian dijadikan peperangan untuk melawan orang Islam, mending dia bunuh saja kudanya, ya. Ini ada khilaf di kalangan para ulama tentang kenapa Ja'far demikian, ya. Kenapa Ja'far bunuh apa? Kudanya. Wallahu a'lam bishawab. Apakah Nabi melakukan salat gaib terhadap para sahabat yang meninggal di medan jihad? Justru dalam sebagian jadi Nabi pernah salat gaib kepada Raja Najasyi. Adapun Nabi menyolatkan gaib kepada sahabat yang lain, kepada syuhada, maka saya tidak menemukan riwayatnya, ya. Bahkan dalam sebagian riwayat dalam perang Uhud, Nabi tidak memandikan dan Nabi tidak menyolatkan dalam sebagian riwayat. Dalam sebagian riwayat Nabi tidak memandikan dan Nabi juga tidak menyolatkannya. Tetapi yang jelas Nabi SAW salat mayit, salat gaib kepada Raja Najasyi. Kenapa? Karena Raja Najasyi waktu meninggal tidak ada yang salatkan. Jadi Raja Najasyi ini orang Nasrani. Kerajaannya dibangun di atas hukum-hukum apa? Nasrani. Dia didakwai oleh Ja'far bin Abi Thalib, dia masuk Islam. Jadi masuk Islam tidak ada temannya, dia sendiri yang masuk Islam. Sehingga akhirnya dia tidak bisa menampakkan hukum Islam, tetap hukum Nasrani yang berlaku. Ya. Sehingga dia tidak bisa berhukum Islam, bahkan dia tidak bisa, waktu meninggal tidak bisa disolatkan. Akhirnya Nabi solatkan dia solat apa? Gaib. Jadi kalau kita tahu ada orang misalnya meninggal di negara kafir, tidak ada yang ngurus atau hilang, kita boleh solatkan solat apa? Gaib, ya, misalnya.
Mungkin meninggal terbakar di pesawat, entah kemana mayatnya, nggak ada yang sholatkan, maka kita boleh sholat gaib. Tapi kalau sudah disolatkan sama kaum muslimin yang lain, maka saya rasa sudah cukup. Apabila kita meninggal, putuslah semua amalan kecuali 3 perkara. Pertama, amal soleh. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Ketiga, anak soleh. Bagaimana jika kita meninggal tidak punya anak? Ya tidak ada yang doain lah. Ya teman yang doain, ibu yang doain, adik yang doain. Makanya kawin biar punya anak. Ya. Ustaz bagaimana Ustaz? Ya amal soleh yang lain. Ya Allah Maha Tahu lah. Ya, ente kerjakan amal soleh. Makanya dakwah kayak apa kayak, share ilmu kayak apa kayak ya. Ustaz bagaimana kalau yang meninggal masih kecil Ustaz? Itu urusan Allah lah. Tidak punya amal soleh, tidak punya sedekah jariyah, tidak punya anak soleh. Ini meninggal masih kecil gimana? Itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya kalau kamu punya anak, berusaha didik anakmu supaya jadi anak yang soleh. Kalau enggak punya ya itu urusan Allah nanti gimana caranya. Apakah doa kita akan sampai kepada orang yang telah meninggal? Doa, tidak ada doa yang sampai, yang ada doa bermanfaat atau tidak. Ini pertanyaan salah. Yang sampai itu kalau kirim pahala Al-Fatihah, itu baru ditanya sampai atau tidak. Dan itu ada khilaf dengan para ulama, dan yang benar tidak sampai sebagaimana pendapat Imam Syafi'i. Ulama mengatakan sampai, ada khilaf. Tapi kalau doa itu bukan masalah sampai tidak sampai, tetapi doa itu bermanfaat. Kita mendoakan, kalau Allah kabulkan bermanfaat. Ya Allah ampunilah dosa-dosa dia. Apa yang mau kita kirim? Enggak ada yang kita kirim. Tapi kita mendoakan. Kalau doa kita dikabulkan berarti dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sama lagi. Apa hukumnya membaca surat Al-Fatihah bagi orang yang meninggal? Masalah mengirim pahala bacaan Quran ada khilaf ya. Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai, dalam kitabnya Al-Um, dan dinukil oleh dikuatkan oleh Nawawi, dikuatkan juga oleh Ibnu Katsir ya. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan bahwasanya ngirim bacaan Al-Quran kepada mayat tidak sampai. Ini pendapat Imam Syafi'i. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah mengirim demikian, dan Nabi tidak pernah mengisyaratkan demikian, dan para sahabat tidak ada yang melakukannya, dan tidak bisa dikiaskan dengan yang lainnya. Adapun kalau ngirim pahala sedekah maka sampai. Kita sedekah atas nama mayat maka sampai. Tapi kalau ngirim baca Quran dikirim kepada mayat maka ada khilaf. Namun pendapat yang kuat tidak sampai. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, ada syubhah dari orang Syiah yang mana mengatakan Utsman bin Affan jarang mengikuti perang dan pernah lari dari perang. Apakah benar? Utsman bin Affan ya pujian terlalu banyak. Dia berinfak terlalu banyak, terutama dalam perang Tabuk. Kemudian dia sudah dijamin masuk surga oleh Allah, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi menjadikan dia sebagai menantunya. Emang Nabi sembarang pilih menantu ya? Ya, kalau ente cari menantu cari sembarang ya. Nabi jadikan Utsman sebagai apa? Menantunya. Anaknya satu meninggal diangkat lagi jadi menantu 2 kali. Ya. Kenapa? Karena Nabi sangat cinta kepada Utsman. Makanya dia adalah khalifah yang ketiga. Adapun Utsman pernah lari dalam perang Uhud, benar. Kata Allah, "Innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'ani innama sazallahumus syaitanu ba'di ma kasabu wa laqad afallahu anhum." Perhatikan ayatnya. Kata Allah, sungguhnya orang-orang yang lari dari perang Uhud, sungguhnya mereka lari karena digelincirkan oleh setan akibat kesalahan mereka sebelumnya. Di antaranya Utsman bin Affan. Kenapa mereka lari? Karena kondisi waktu itu memang dalam kondisi gawat. Nabi dikabarkan telah meninggal. Sehingga sebagian sahabat membuang pedangnya, tidak mau perang. Ngapain kita perang? Nabi sudah meninggal. Sebagian mereka berpikir ya kita menyelamatkan diri. Kalau Nabi sudah meninggal kita selamatkan diri. Perang buat apa? Sudah selamatkan diri. Di antaranya yang kabur adalah siapa? Utsman. Tetapi di akhir ayat kata Allah, saya baca lagi ayatnya ulang. Innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'ani innama sazallahumus syaitanu ba'dhi ma kasabu wa laqad afallahu anhum. Sungguhnya orang-orang yang melarikan diri pada waktu perang Uhud, sungguhnya mereka telah digelincirkan oleh syaitan akibat kesalahan mereka sebelumnya, dan sungguh Allah telah memaafkan mereka. Allah sudah maafkan, apa urusan ente? Paham? Bilang sama orang Syiah, apa urusan ente? Allah sudah maafkan. Dia salah sama ente apa salah sama Allah? Allah sudah maafkan, ente tidak maafkan, enggak urusan. Enggak urusan, ente tidak maafkan. Yang penting Allah sudah maafkan.
Oleh karena perhatian Allah Subhanahu wa taala, mereka orang Syiah ya. Mereka di Uhud maki-maki, "Ya Allah, laknatlah pembunuh Hamzah. Ya Allah, laknatlah pembunuh para sahabat." Bagaimana dilaknat? Yang bunuh siapa? Khalid bin Walid. Yang menyebabkan para sahabat tewas dalam perang Uhud siapa? Khalid bin Walid. Ente melaknat Khalid. Disebut oleh Allah sebagai pedang apa? Pedang Allah. Dapat hidayah setelah itu. Jangankan Utsman yang kabur, Khalid yang bunuh saja sekarang jadi pedang Allah. Ya, mereka memang selalu cari-cari kesalahan apa? Sahabat. Tidak ada sumbangsi mereka kepada Islam, yang ada merusak Islam. Utsman yang luar biasa, ya, menantunya Nabi, enggak subhanallah. Enggak tahu mereka hormat sama Nabi atau tidak. Istri-istri Nabi dikatakan macam-macam. Istri Nabi Aisyah dikatakan pezina. Nabi meninggal di pangkuan Aisyah. Air liur Nabi bercampur dengan air liur Aisyah sebelum meninggal dunia. Gimana tidak bangga sebagai seorang wanita Nabi meninggal di pangkuannya? Apakah Allah meletakkan kepala Nabi di seorang pezina? Tidak mungkin. Jadi mereka sebenarnya itu ngejek Nabi. Coba, mereka bilang istri Nabi pezina, menantu Nabi Utsman kabur, diejek-ejek ya. Sahabat-sahabat Nabi, murid-muridnya Nabi kafir. Berarti Nabi nggak beres dong? Iya atau tidak? Murid-muridnya bandel semua. Istrinya berzina, mantunya nggak beres. Terus ini orang beres atau tidak? Jadi pada hakikatnya sebenarnya mereka mencela siapa? Rasulullah. Mereka sadari atau mereka tidak sadari? Kenapa dalam zikir pagi petang ada kalimat penisbatan pada Rasulullah padahal itu mencontoh Nabi? Apakah beliau bersaksi pada diri beliau? Iya, beliau bersaksi, aku adalah pemimpin kaum ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Kata Nabi, aku adalah pemimpin seluruh kaum anak Adam pada hari kiamat dan aku tidak sombong. Nabi mengabarkan pintu surga tidak akan dibuka kecuali yang mengetuk siapa? Aku. Bukan sombong, tapi Nabi mengabarkan. Inilah Nabi kalian. Kata Nabi, wala fakhr, bukan saya sombong. Ya, tapi saya kabarkan inilah kedudukan saya di sisi siapa? Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, Nabi memang makanya Nabi terkadang menyebutkan saya begini ya. Memang Nabi demikian ya. Agar kita tahu siapa kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah yang lebih kuat, Umar atau Khalid? Yang enggak urusan. Yang lebih mulia tentunya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jangankan Umar, pernah terjadi perselisihan antara Khalid dengan Abdurrahman bin Auf. Khalid pedang Allah, Abdurrahman bin Auf bukan, tapi dia orang yang berinfak di jalan Allah luar biasa dan dia termasuk orang yang pertama kali masuk Islam. Akhirnya Khalid mencela Abdurrahman bin Auf, maka Nabi menegur Khalid. Kata Nabi, la tasubbu ashabi, law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadim wala nasifahu. Wahai Khalid, jangan kau cela sahabatku. Karena Abdurrahman bin Auf ini sahabat spesial. Masuk Islam sejak di kota apa? Kota Mekah, berinfak dengan harta jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, kalau kau punya emas sebesar gunung Uhud, kau infakkan jalan Allah, tidak akan sama dengan infaknya sahabatku Abdurrahman bin Auf meskipun hanya segenggam apa? Gandum. Jadi Khalid kedudukannya di bawah dari apa? As-sabiqunal awwalun. Meskipun dia punya kelebihan dari sisi yang lain. Dari sisi perangan dia hebat, tapi dia masih kalah daripada Umar, daripada Abu Bakar, daripada Umar, daripada Utsman, daripada Ali. Ya, jangankan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, sedangkan sama Abdurrahman saja dia masih di bawah daripada Abdurrahman bin Auf. Ya, masing-masing mulia, semuanya dijamin surga, tetapi mereka bertingkat-tingkat ya. Kata Allah, la yasawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal ulaika adhamu darajatan. Ya, kata Allah tidak sama antara orang yang berinfak sebelum Fatu Makkah dan setelah Fatu Makkah. Yang berinfak sebelum Fatu Makkah lebih tinggi derajatnya dan berperang sebelum Fatu Makkah kedudukannya lebih tinggi. Tapi kata Allah, wa kullan wa'adallahu al-husna. Namun seluruhnya dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para sahabat juga bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi adalah sabiqul awwalin yang ikut perang Badar, nanti lain lagi ada yang jadi bertingkat-tingkat di antara mereka. Semuanya mulia.
Ini tadi Ustaz di perang Mu'tah, panglima perang ketiga Abdullah bin Rawaha mengganti Ja'far dalam kondisi dia ragu yang membuatnya mendapat istana di surga lebih sederhana. Ini hadisnya dhaif ya. Hadisnya dhaif. Bagaimana kewajiban status salat bagi orang yang autis? Umurnya 16 tahun tapi pikirannya masih 5 tahun ya. Ya wallah alam bisawab ya. Ya semampunya kita ajari. Kalau dia tidak, masih anak-anak bagaimana lagi ya? Dia orang cacat. Ya. Kita hanya bisa mengarahkan. Tapi kalau kita mengatakan wajib dia salat, saya juga tidak berani. Kenapa? Karena dia kayak anak-anak ya, umurnya masih 5 tahun. Saya lihat sendiri anak seperti itu. Mana saya ketemu anak besar lebih tinggi dari saya, badannya besar, tahu-tahu ngambil kereta di depan. Ya. Kenapa? Saya juga heran. Pertama saya kaget. Ini anak kenapa? Badan besar gagah, ternyata ambil apa? Mobil-mobilan, kemudian di depan ruang tamu ternyata autis. Oh, inilah orang autis kayak ini. Berarti anak cacat mental. Ya, umurnya masih mungkin seperti anak 5 tahun, seperti dalam pertanyaan ini. Nah, kita ngarahkan aja dia supaya untuk sholat. Tapi kalau sekali-sekali dia tidak bisa kita pukul, tidak bisa kita, ya dia masih. Tapi kita terus arahkan. Siapa tahu jadi kebiasaan dia adalah apa? Sholat ya. Kita arahkan terus. Bagaimana pendapat Ustaz tentang banyaknya peninggalan-peninggalan Nabi yang dipublish di media sosial seperti rambut, telapak kaki, baju, jubah? Kalau itu benar ada ya, tapi belum tentu ya, belum tentu. Itu belum tentu benar ya. Kalau ada kita butuh pembuktian. Kalau katanya ya, banyak katanya ya. Ya, banyak katanya. Tapi kalau ada buktinya ya, enggak apa-apa kalau ada sanadnya, misalnya sanadnya sahih misalnya ya. Kalau tidak ada sanadnya yang sahih ya, semua orang bisa ngaku-ngaku. Demikian para hadirin. Ini apa ini? Hah? Ini buat apa ini? Buat ini aja, model kan? Udah sampai sini saja kayaknya. Terakhir ya Pak, silakan Pak. Setiap insan yang lahir ke dunia ini kan tentunya sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Iya. Tapi kalau kita lihat ada yang jadi manusia orang Rohingya. Jadi apa? Rohingya. Terus? Ada orang Palestina yang ada orang Islam yang tenang. Iya. Jadi bagaimana ini? Ini kata yang tenang hidupnya. Iya, begitulah ya. Ada yang senang hidupnya, ada yang susah hidupnya. Ada yang diuji dengan ujian yang berat, ada uji dengan ujian yang ringan. Di Indonesia ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang ngaji, ada yang enggak ngaji ya. Itu semua sudah ditakdirkan dan Allah Maha Adil. Ya, Allah mentakdirkan sesuai dengan apa yang pantas bagi mereka, apa yang pantas bagi mereka. Tetapi tatkala kita mendapati sebagian saudara-saudara kita diuji oleh Allah dengan seperti di Palestina, di Rohingya ya, kita tahu pahala mereka sangat besar. Pahala mereka sangat besar ya. Jadi kan masuk surga tidak harus kaya, masuk surga tidak harus senang. Ada orang mau surga dengan infaknya, ada orang mau surga dengan diuji ya. Jadi Allah sudah mencatat itu semua dan di balik itu semua tentu ada hikmah yang Allah kehendaki dan masing-masing diuji dengan ujiannya ya. Makanya kalau kita melihat orang diuji, kita mengatakan alhamdulilladzi afani mimma btalaqallahu bih. Segala puji bagi Allah yang telah membuat aku selamat dari ujian yang Allah berikan kepadamu ya. Kalau kita diuji dengan ujian tersebut belum tentu kita kuat. Belum tentu kita kuat ya. Jadi serahkan itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah menguji mereka tentunya pahala mereka ya luar biasa kalau mereka bersabar dan kita hanya bisa membantu mereka dan mendoakan mereka. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.